Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Dian Rosdiani, NIM 1917410, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6, UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Nah, tujuan penguploadan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pesantren dan Madrasah Diniyah yang diampu oleh Bapak Rektor, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Rokib MAG. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang profil Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis, yang dimana Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis ini merupakan pondok yang cukup terkenal ya di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis. Dan saya dulu juga mondok di sini, saya alum di sini, saya mondok sambil sekolah MA waktu itu. Jadi di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung ini ada RA, ada MI, ada MTS dan juga MA, yaitu A Andalan, MI Andalan, MTS Harapan Baru, dan MAN 3 Cijantung Ciamis. Dalam pemaparan kali ini, adapun narasumber yang saya wawancarai, yaitu yang pertama ada Teh Nazira Al-Mahira Zahra, yang mana dia adalah merupakan cucu dari pendiri Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, lalu ada Mufti Latif, dan juga Nurul Apipah, yang dimana mereka ini adalah teman-teman saya dan juga merupakan santriwan dan santriwati yang sangat berprestasi. Oke, jadi dalam pemaparan ini saya akan memaparkan meliputi sejarah, lalu profil pengasuh dan pimpinan, lalu visi misi dan juga prestasi Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis. Baik, yang pertama adalah sejarah Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis. Nah, Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, didirikan pada tahun 1935, 10 tahun menjelang NKRI diproklamirkan kemerdekaannya. Pendiri dan perintisnya adalah Kiai Haji Muhammad Siroj atau yang biasa disebut dengan Babah, putra pertama dari Kiai Haji Hayat dan Hajjah Fatmah yang lahir pada tahun 1910. Nah, berawal dari sebidang tanah wakaf dari Kiai Haji Idris, kakek dari garis ibu, yang terletak di Dusun Cijantung, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Nah, Kiai Haji Muhammad Siroj mulai merintis dan mendirikan pondokan sederhana serta sebuah musola sederhana pula. Berbekal ilmu yang beliau dapatkan dari beberapa ulama atau ajengan pesantren yang disinggahinya, antara lain Pesantren Kiara Bandung, Banjarsari Ciamis, Pesantren Cikalang Tasikmalaya, Pesantren Cikacung Bandung, serta selama 7 tahun belajar qiraat Al-Quran kepada beberapa syekh di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, khususnya kepada Syekh Ibrahim Al-Gomrawi, seorang ulama ahli Qur'an yang sangat terkenal. Di tempat yang sederhana ini, beliau siang dan malam melakukan jihad dalam rangka menyebarkan syiar agama Islam pada para santri yang datang dari berbagai daerah. Beliau ajarkan pengetahuan tentang dasar-dasar Islam dan terutama pengetahuan dan pemahaman tentang qiraat Al-Quran, bagaimana cara membaca, termasuk menulis Al-Quran dengan benar, fasih, dan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid. Lanjut, masih dalam sejarah Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis. Nah, keberadaan Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis dalam sejarah pertumbuhan pesantren di Jawa Barat
dapat dikategorikan sebagai pesantren Al-Quran tertua bersama dengan pesantren Lontar Serang Banten, pimpinan Kiai Haji Soleh Mahmud, teman seangkatan Kiai Haji Muhammad Syirot waktu belajar di Mekah. Dari rahim pesantren Cijantung ini telah banyak melahirkan alumni ahli Quro yang sebagian diantaranya sudah mampu mendirikan lembaga dan atau menjadikan penerus lembaga yang dibangun orang tuanya dari yang berskala kecil, sedang maupun besar. Selain mampu mendirikan lembaga-lembaga pesantren, juga telah turut menyiarkan Al-Quran lewat MTQ di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dan hingga saat ini, pesantren Cijantung selalu memberikan kontribusi dan menjadi tempat pembinaan bagi kafilah Jawa Barat yang dipersiapkan dalam event MTQ nasional atau internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren Cijantung dari waktu ke waktu tak berhenti melakukan proses pemberdayaan dirinya dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Model kurikulum salafiyah murni dan kajian ilmu terbatas pada qiraat Al-Quran yang dijalankan selama 30 tahun, yakni berdiri tahun 1935 sampai awal 1970-an, mulai diperbaharui dengan diperkaya dengan cara mengadopsi kurikulum nasional Dikbud saat itu dan depan melalui penyelenggaraan pendidikan formal yakni Madrasah Mu'allimin setingkat SD atau MI serta Sekolah Pendidikan Guru SPG yang dibuka sejak 1970 sampai dengan 1991. Kemudian pada tahun 1986 dibuka Madrasah Tsanawiyah MTS atau SLTP. Tahun 1988 dibuka Madrasah Aliyah MA atau SMU yang statusnya berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri MAN pada tahun 1997 dan pada tahun 2007 telah didirikan Madrasah Ibtidaiyah MI atau SD. Kemudian menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada serta pengembangan selanjutnya, maka dibentuklah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Al-Islam Cijantung. Pelajaran kitab kuning yang semula difokuskan pada kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran atau tajwid, sejak itu mulai diperkaya dengan pelajaran-pelajaran kitab fikih, tauhid, bahasa Arab, nahwu, shorof, dan balaghah, serta ditunjang juga dengan pelajaran bahasa Inggris. Seiring dengan perkembangan zaman, metode pembelajaran yang semula menggunakan metode klasikal, maka mulai tahun 2006 digunakanlah metode-metode percepatan mutu pendidikan seperti metode Amfilati, cara cepat baca kitab kuning, dan metode Qiraati, cara cepat baca Al-Quran, serta metode BBQ, cara cepat baca Al-Quran. Sejalan dengan itu, dalam rangka menunjang dan mendukung kelancaran pendidikan di pesantren, dibangun pula lembaga-lembaga penunjang dan infrastruktur lainnya, seperti pada tahun 1994 didirikan lembaga perekonomian pesantren, yaitu Kopontren, BMT Asy Syifa yang bergerak di bidang usaha perdagangan umum dan jasa simpan pinjam. Pada tahun 1996 didirikan Pos Kesehatan Pesantren atau Poskestren pertama di Jawa Barat yang diresmikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2000 didirikan Lembaga Pendidikan Komputer. Pada tahun 2003 telah dibangun gedung perpustakaan pesantren yang saat ini sedang dalam proses pengumpulan buku-buku dan kitab-kitab sebagai koleksi pustaka, serta pada tahun 2008 telah dikembangkan usaha air Quro heksagonal. Seiring perjalanan waktu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, mulai dilakukan pembenahan di berbagai sektor
dari mulai program pembelajaran sampai dengan organisasi kelembagaan, dengan dasar bahwa hampir semua aset yang dimiliki adalah wakaf dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Sirot selaku pendiri pesantren. Maka mulai tahun, tepatnya bulan Maret 2015, perubahan nama yayasan pun dilakukan, yang semula bernama Yayasan Pendidikan Al-Islam diubah menjadi Yayasan Wakaf Kiai Haji Muhammad Sirot Cijantung. Yang selanjutnya yaitu profil pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis. Nah, setelah Babah wafat, pengasuhnya itu dilanjutkan oleh putra pertama Babah, yaitu Kiai Haji Muhammad Ma'sum Siraj. Selain pengasuh di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis, ada pimpinan, yaitu pimpinannya Kiai Haji Dr. Andes O. Nur Muhammad MM, yang dimana beliau merupakan adik dari Kiai Haji Muhammad Ma'sum Siraj. Selanjutnya ada pun visi dan misi Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis. Visinya yaitu menjadikan pondok pesantren modern yang berbasis kajian ulumul Quran dengan mengembangkan madrasah unggulan dan program takhusus Al-Quran yang dapat memainkan peran dan fungsinya secara independen dalam bingkai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu misinya menjadikan pesantren Cijantung sebagai lembaga pendidikan yang menjadi pusat kajian agama Islam berorientasi kajian Al-Quran yang terbuka bagi masyarakat muslim. Mengembangkan suatu sistem pendidikan pesantren yang antisipatif terhadap perubahan dengan basisi kajian Al-Quran, mengukuhkan pesantren Cijantung sebagai lembaga dakwah guna menegakkan syiar Islam, mengembangkan berbagai usaha halal yang dapat menunjang kemandirian pesantren, dan berperan aktif dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah. Selanjutnya yang terakhir yaitu prestasi akademik dan non-akademik Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis. Nah, sebenarnya ada banyak sekali, namun di sini saya hanya mencantumkan beberapa saja. Ada juara 2 Putri MHQ 5 Juz tingkat Kabupaten Ciamis, juara 3 MHQ 10 Juz tingkat Kabupaten Ciamis, juara 1 MPQ tingkat Kabupaten Ciamis, juara 1 MHQ 5 Juz Putra tingkat Kabupaten Ciamis, dan juara 1 MHQ 5 Juz Putri tingkat Kabupaten Ciamis. Selain prestasi-prestasi tersebut, Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung juga mengkader para santri ke depannya menjadi sosok yang membumingkan Al-Quran dengan standarisasi yang jelas, dengan keilmuan yang jelas, sehingga tradisi keilmuan di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung dengan sanad ilmu yang jelas terus bertahan dan terus terjaga. Karena sanad Al-Quran yang dimiliki Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung mutawatir menyambung sampai ke Rasulullah SAW, sehingga ketika para santri pulang ke kampung halamannya itu, syiar membumingkan Al-Quran dengan sanad yang jelas, dengan bacaan yang tanggung jawab dunia akhiratnya jelas, siapa gurunya, dan sampai ke Rasulullah. Bacaan yang dicontohkan oleh kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung insya Allah tanggung jawabnya di dunia akhirat dan seperti apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Nah, secara spesifik prestasi yang diukir oleh Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, baik yang masih menjadi santri ataupun statusnya sebagai alumni, itu flashdisk dari Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung yang tadi mencetak para kader dan juga qori-qoriah, itu rata-rata qori-qoriah internasional, para quro mendapatkan bimbingan berupa qiraah bin naumah serta bacaan atau fasohah yang lain itu dari Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, sehingga ketika maju ke dunia internasional, standar bacaan yang dibawa dari Cijantung diakui oleh internasional, dan rata-rata yang lulusan dari Cijantung itu membangun pesantren-pesantren kembali.
Seperti di Ciamis ada banyak, lalu ada di Ciberem. Nah, itu rata-rata yang pernah mondok di Cijantung, yang pernah mengaji bagaimana cara baca Al-Quran khas Cijantung yang mutawatir sampai ke Rasulullah, lalu mereka itu terus mengamalkan ke para santri-santrinya. Dan rata-rata di Jawa Barat itu juga sanadnya itu selain pondok pesantren Al-Quran Cijantung itu merujuk ke Bandung, lalu Garut, dan juga Limbangan. Seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana hujjatan